Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Sabila, mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020 dengan NIM 0805 128202504 dari kelas B. Video ini merupakan bentuk dari laporan akhir praktikum hidrodinamika dengan materi gelombang. Di video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh Bang Akbar dan Kak Anggraini tentang materi gelombang ini. Nah, selanjutnya akan langsung saya jelaskan saja. Untuk pengertian gelombang, gelombang merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Secara sederhana, gelombang ini dapat dicontohkan atau digambarkan dengan seperti grafik sinusoidal. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, faktor terjadinya gelombang itu dapat terjadi karena tekanan atau tegangan dari atmosfer, biasanya diakibatkan oleh angin, gaya gravitasi bumi dan benda luar angkasa, biasanya terjadi akibat dari bulan dan matahari. Terus gempa bumi ini terjadi sangat minor atau sangat kecil. Biasanya gempa bumi ini dapat mengakibatkan gelombang tsunami. Nah, selanjutnya geometri laut atau topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Semakin dalamnya pantai, maka akan semakin panjang atau besar gelombang yang terbentuk. Selanjutnya ada terjadinya gelombang itu karena kapal laut, pergerakan kapal laut juga dapat menyebabkan gelombang. Nah, faktor yang pengaruh wind waves menurut Davis 1991 itu lamanya angin bertiup, kecepatan angin, dan fetch. Fetch ini jarak yang ditempuh oleh angin dari daerah pembangkit gelombang. Selanjutnya ada klasifikasi gelombang berdasarkan sifatnya. Itu ada gelombang destruktif, yaitu gelombang penghancur pantai, di mana dapat menyebabkan abrasi dan dia menyebabkan pantai itu rusak. Selanjutnya ada gelombang konstruktif, yaitu gelombang pembangun atau pembentuk dari pantai, di mana gelombang ini mengantarkan sedimen-sedimen ke pesisir, sehingga ketika sedimen itu tidak dapat dialirkan lagi ke lautan, maka sedimen itu akan menumpuk sehingga dapat membentuk struktur pantai. Nah, selanjutnya berdasarkan ukurannya, gelombang itu ada gelombang kapiler. Gelombang kapiler itu merupakan gelombang riak, di mana dengan panjang gelombangnya 1,7 meter dengan periode kurang dari 0,2 detik, disebabkan oleh adanya tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat pada permukaan laut. Selanjutnya ada gelombang angin yang ditimbulkan atau disebabkan oleh angin. Panjang gelombangnya kira-kira 130 meter dan dengan periode 0,2 sampai 9 detik. Selanjutnya ada gelombang alun. Gelombang alun ini panjang gelombangnya itu sampai ratusan meter dan periodenya itu 9 sampai 15 meter 15 detik maksudnya, ditimbulkan oleh angin yang bertiup lama. Selanjutnya ada gelombang pasang surut dengan panjang gelombang itu ribuan kilometer dengan periodenya sangat lama, 12,5 jam, 25 jam dan seterusnya, oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Selanjutnya itu ada deformasi gelombang yang merupakan perubahan karakteristik gelombang seperti periode, tinggi, panjang, arah, dan sebagainya akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang, dan lain-lainnya. Yang sering dihadapi oleh deformasi gelombang ini ada gelombang pecah, saling difraksi, refraksi, dan refleksi. Nah, selanjutnya itu ada gelombang pecah. Ini dapat dibagi lagi berdasarkan bentuknya. Itu ada skilling terjadi bila gelombang menjalar ke pantai dengan dasar yang landai. Puncak gelombang tidak stabil turun sebagai white water atau buih-buih. Nah, selanjutnya ada pluming terjadi bila gelombang menjalar ke pantai yang miring. Gelombang yang mendekati pantai memiliki lereng depan yang menghadap ke daratan sehingga menjadi vertikal. Puncak gelombang itu menggulung dan menghujam ke depan. Nah, selanjutnya surging terjadi bila lereng pantai sangat curam. Puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan, tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan hilang. Selanjutnya ada collapsing. Collapsing ini bentuk gabungan gelombang dari gelombang pecahan pluming dan gelombang surging tadi. Nah, selanjutnya itu dapat dilihat bentuk-bentuk dari gelombang spilling, gelombang pluming yang menggulung, gelombang surging yang curam, dan collapsing gabungan dari pluming dan surging tadi. Selanjutnya itu ada swelling yang merupakan bentuk dari deformasi gelombang tadi. Perubahan panjang gelombang dan tinggi gelombang dikarenakan perubahan kedalaman dari dalam sampai dangkalnya itu dapat menyebabkan deformasi gelombang yang menimbulkan swelling. Selain itu juga terjadinya difraksi, di mana difraksi itu merupakan pelenturan gelombang. Selanjutnya refraksi ini merupakan pembiasan dari gelombang, dan refleksi terjadinya pemantulan gelombang.
Nah, selanjutnya itu ada peran gelombang. Peran gelombang ini penentuan morfologi dan komposisi pantai, penentuan proses perencanaan dan desain pelabuhan, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada struktur pantai yang berhubungan dengan gelombang konstruktif tadi, dan alur pelayaran, juga proteksi pantai, juga pariwisata juga bisa, dan sumber energi alternatif, dan budidaya perikanan seperti rumput laut, dan sebagainya. Nah, manfaat dari gelombang ini menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak itu terjadi pertukaran gas sehingga pada perairan atau laut tersebut kandungan oksigen terlarutnya tinggi, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup juga, dan membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Nah, selanjutnya ada manfaat angin terhadap gelombang. Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama dari gelombang. Gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin itu di permukaan laut, dan gelombang ini mempunyai periode yang sangat bervariasi ditinjau dari frekuensi kejadiannya. Gelombang angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di laut. Jadi angin ini merupakan penyebab utama terjadinya gelombang. Nah, selanjutnya ada teori gelombang airi. Teori gelombang airi ini juga bisa disebut sebagai teori gelombang beramplitudo kecil, bahwa diasumsikan tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel yang konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari adanya gelombang. Pertama itu ada dampak positifnya, itu menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak atau gelombang terjadi pertukaran gas, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup, membantu terbentuk dan terjaganya pantai, menambah luasan permukaan laut, dan menangkap oksigen di udara. Nah, selanjutnya terdapat juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu dapat merusak keanekaragaman hayati jika gelombangnya terlalu tinggi atau terlalu keras, terjadinya pengikisan pantai, naiknya air laut, terjadinya abrasi di pantai, lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang biasa digunakan penduduk untuk sebagai pemukiman menyempit. Pemukiman penduduk dan tampak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang didorong oleh angin kencang, menghilang habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Nah, dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa gelombang itu merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Nah, selanjutnya faktor terjadinya gelombang disebabkan oleh tekanan atau tegangan dari atmosfer, dari gravitasi bumi, dari benda-benda luar angkasa, gempa bumi, geometri laut, dan kapal laut juga dapat menyebabkan terjadinya gelombang. Selanjutnya berdasarkan sifat gelombang dibagi menjadi gelombang destruktif, di mana sebagai penghancur pantai, dan konstruktif sebagai pembentuk atau pembentuk dan membangun pantai. Selanjutnya berdasarkan ukurannya dibagi menjadi gelombang kapiler atau gelombang riak, gelombang angin, gelombang alun, dan gelombang pasang surut. Nah, deformasi gelombang yang sering dihadapi yaitu gelombang pecah, swelling, difraksi, refraksi, dan refleksi. Selanjutnya, gelombang pecah dapat dikelompokkan juga berdasarkan bentuknya menjadi gelombang pecah spilling, plunging, surging, dan collapsing. Nah, mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya catat di buku saya. Dan saya sampaikan, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.